Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran UMPTKIN tahun 2021. Karena kemarin tanggal 1 April tahun 2021 itu sudah dibuka pendaftaran UMPTKIN tahun 2021. Dan ternyata dari kalian itu banyak banget yang bertanya bagaimana sih cara mengisi formulir, bagaimana cara mengisi nomor ijazah, bagaimana cara mengisi nama orang tua, gaji orang tua, tempat tinggal, dan apalagi bagaimana cara mengisi nilai raportnya kalian. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kendala seperti itu, nonton video ini jangan di skip, oke? Kenapa? Karena di setiap informasi yang saya bagikan itu penting banget guys, karena belajar dari video yang kemarin kan saya buat video tentang alur pendaftaran UMPTKIN atau cara mendaftar UMPTKIN. Di situ sudah jelas-jelas saya menjelaskan dari mendaftar sampai mencetak kartu peserta. Namun masih banyak lagi yang bertanya, Kak, gimana kalau ini, gimana kalau itu? Padahal pertanyaan kalian itu jelas-jelas sudah ada penjelasannya dalam video itu. Nah, makanya jadi buat teman-teman yang masih punya kendala, kalau kalian nonton video aku jangan di skip ya guys, supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya teman-teman juga mengerti dengan jelas. Karena di setiap video itu penting banget aku jelaskan, jadi jangan di skip. Apalagi kalau kalian nggak nonton dan kalian nonton cuma sedikit aja terus kalian langsung bertanya, padahal pertanyaan kalian itu sudah aku jawab di dalam video ini. Oke, jadi kalian nonton video ini dengan baik, jangan di skip. Dan kemudian buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya guys, supaya aku tuh lebih semangat memberikan informasi kepada kalian. Dan kalau kalian ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, langsung saja follow Instagram info.umptkin, karena di sana tuh juga aku sering memberikan tentang soal dan pembahasan di Instastory. Kemudian follow juga Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana tuh aku juga sering live. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan yang langsung mau aku jawab, silahkan langsung join di live aku. Jadi jangan lupa follow supaya kalau aku live itu kalian bisa tahu, oke? Langsung aja deh di videonya. Kayaknya pembukaan ini terlalu lama ya guys. Jadi semangat buat teman-teman yang mau mendaftar UMPTKIN. Oke, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Jadi yang pertama kalian langsung buka Google aja dan kalian ketik umptkin.ac.id. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kalian klik yang pertama aja. Di sini banyak pilihannya, tapi aku klik yang pertama di UMPTKIN. Nah, ini dia lamannya. Kalian tinggal scroll aja. Di sini ada daftar untuk peserta yang belum melakukan pembayaran, dan di sini juga ada login untuk peserta yang sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi di sini ada daftar dan login. Jadi buat teman-teman yang mau daftar dulu, langsung daftar dulu. Kemudian kalian login, jangan langsung login ya. Nah, setelah klik daftar, di sini muncul formulir pendaftaran. Sini recommended itu gunakan PC atau laptop dengan browser terbaru supaya lebih lancar. Nah, jadi biodata yang diminta adalah nomor NIK, tanggal lahir, agama, email, provinsi, kota, alamat, nama ibu, nama ayah, semuanya, dan pendidikan SMA. Di sini aku akan perlihatkan dulu tampilan biodata yang akan diminta. Dan di sini juga ada nilai rapor dan kemudian survei pelaksanaan ujian. Nah, jadi itu dia tadi biodata yang diminta di UMPTKIN tahun 2021. Oke, mari kita bahas satu persatu. Di sini kalian menulis nomor KTP kalian. Di sini aku beri contoh, misalnya nomor KTP aku 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nomor KTP kalian bisa lihat di KTP. Kemudian nama lengkap kalian. Nah, kalian tulis dengan huruf kapital ya. Contohnya nama aku Leni Agustin.
Kemudian selanjutnya jenis kelamin, kalian tinggal klik aja apakah kalian laki-laki atau perempuan. Kemudian tempat lahir kalian, di sini kalian tinggal tulis kotanya saja. Kemudian tanggal lahir, di sini kalian akan disuruh untuk mengatur ya, mulai dari tahunnya, kalian tahun berapa, misalnya aku tahun 2000, bulannya kalian cari, aku kan Agustus. Nah, kemudian tanggal 10. Jadi langsung tertulis di situ. Kemudian agama kalian pilih, aku agama Islam. Kemudian nomor telepon, HP, WA yang aktif. Nah, nomor WA aku yang aktif 0882 4785 4631. Kemudian email kalian jangan lupa kalian tulis. Pokoknya setiap informasi yang teman-teman tulis itu harus informasi yang sebenar-benarnya dan yang masih aktif, seperti nomor HP harus aktif, email kalian juga harus aktif, karena itu sering ada pemberitahuan yang masuk di email. Kemudian provinsi, kalian pilih provinsi di mana kalian tinggal saat ini. Nah, seperti saya tinggal di Sulawesi Selatan. Jadi di sini banyak pilihannya ya, kalian tinggal scroll aja. Kemudian kotanya, ketika kalian memilih provinsi Sulawesi Selatan, kota yang muncul itu adalah kota-kota yang ada di provinsinya kalian. Nah, jadi saya kota Parepare contoh. Kemudian di alamat ini kalian tulis jalan. Misalnya saya Jalan Pisang ya. Misalnya rumah saya di Jalan Pisang. Nah, kalian tulis Jalan Pisang. Misalnya ya, kalau rumah kalian jalan apa, kalian tulis di sini aja. Kemudian setelah jalannya kalian bisa tulis kelurahan. Kemudian kalian juga bisa tulis kecamatan. Kemudian di sini kalian juga bisa menambahkan alamat yang lebih lengkap lagi seperti nomor rumah, apalagi ya, RT atau RW. Jadi kalian bisa berikan alamat yang lengkap yang kalian tempat tinggal sekarang. Kemudian nama ayah, di sini kalian tulis nama ayah kalian siapa, misalnya Tony, nama ayahku, ini contoh aja ya. Kemudian nama ibu kalian, pokoknya hurufnya jangan sampai ada yang salah walaupun satu huruf ya. Kemudian gaji orang tua atau wali. Nah, di sini tuh kalian disuruh untuk memilih apakah kurang dari 500.000 per bulan atau berapa, atau lebih dari 10 juta per bulan. Kalian tinggal memilih aja. Nah, jadi di sini aku contohnya memilih 3 juta sampai 4 juta per bulan. Kemudian berkebutuhan khusus. Maksudnya di sini adalah apakah kalian tunanetra atau buta, tunarungu atau tuli, tunagrahita atau keterbelakangan mental. Jadi kalau misalnya kalian butuh, kalian tulis di situ, tapi alhamdulillah aku tidak. Kalau misalnya kalian tidak, kalian pilih tidak. Kemudian di pendidikan SMA derajat, di sini kalian harus mengisi nomor nisan. Nomor nisan ini harus diisi dengan angka. Kalian bisa melihat di raport kalian atau di kartu pelajar kalian. Nah, di sini aku kasih contoh aja ya. Kemudian provinsi. Nah, jadi di sini provinsi tempat kalian sekolah SMA. Nah, misalnya saya di Sulawesi Selatan, aku pilih Sulawesi Selatan. Kemudian kota, kalian pilih kota kalian waktu SMA, karena di sini tuh kita mengisi identitas tentang SMA. Jadi kalian isi alamat kalian pada saat SMA. Misalnya saya SMA-nya di Kecamatan Pitumpanua. Jadi kalau kalian sudah isi provinsi, kecamatan, sekolahnya itu langsung ada pilihannya di sini. Nah, sekolah saya itu SMA 1 Pitumpanua. Kemudian nomor ijazah atau SKL. Di sini tuh tertulis jika belum ada boleh dikosongkan. Jadi buat teman-teman yang bertanya apakah wajib, ini sebenarnya tidak wajib ya, karena di situ mengatakan jika belum ada boleh dikosongkan. Kemudian tahun lulus ada tahun 2021, 2019 dan seterusnya. Kemudian pendidikan pesantren. Nah, apakah kalian pernah pesantren? Kalau pernah, klik pernah. Kalau tidak pernah, klik tidak pernah. Kalau misalnya kalian pernah, itu kalian akan disuruh untuk menulis nama pesantren. Tapi kalau tidak, ya tidak usah. Kemudian nilai rapor. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Silakan isi nilai total, penjumlahan seluruh nilai mata pelajaran dalam satu semester, dan juga jumlah mata pelajaran dalam satu semester. Input sesuai semester yang telah ditentukan di bawah ini. Catatan 1, nilai total yang diinput merupakan nilai pengetahuan
2. Gunakan tanda titik jika nilai yang dimasukkan bilangan desimal. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Kak, apakah harus memasukkan nilai keterampilan juga? Jawabannya tidak, karena di sini hanya diminta nilai pengetahuan saja. Kemudian nilai total, apakah harus dibagi, Kak, dengan jumlah mata pelajaran? Jawabannya tidak. Kalian tinggal jumlah semua saja nilai kalian. Kemudian kalian tulis di nilai total. Kemudian kalian tulis juga berapa jumlah mata pelajaran kalian. Kemudian di sini nilai rapor yang diminta adalah nilai rapor kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, dan kelas 11 semester 1. Jadi di sini sudah sangat jelas ya. Di sini saya berikan contoh, misalnya nilai total saya di kelas 10 semester 1 itu 1230. Kemudian mata pelajaran saya 13. Nah, jadi kalian tulis seperti ini saja. Ini contoh ya, contoh. Saya tidak tahu berapa nilai saya kemarin, ini hanya sekedar contoh. Jadi menulisnya seperti ini, nilai total itu kalian tinggal jumlahkan semua saja nilai kalian. Nah, kemudian yang kedua itu kelas 10 semester 2. Misalnya di sini kalian menggunakan desimal, jadi kalian harus menggunakan tanda titik sebagai pemisah angkanya. Jadi misalnya 85,5. Kemudian jumlah mata pelajaran kalian 12. Nah, jadi itu contoh ya. Kemudian nilai kelas 11 semester 1, misalnya nilai total kalian 758. Jumlah mata pelajaran kalian misalnya 10. Nah, jadi seperti itu cara mengisi nilai rapor. Jadi setelah melihat video ini jangan bertanya lagi, Kak, apakah nilai keterampilan dimasukkan? Nilai total itu apakah dibagi dengan jumlah mata pelajaran? Di sini sudah sangat jelas bahwa peraturannya seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian di sini ada survei pelaksanaan ujian UMPTKIN. Nah, pelaksanaan ujian UMPTKIN itu akan dilakukan secara SSE, Sistem Seleksi Elektronik, pada masing-masing PTKIN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini yang semakin meluas dan dalam upaya untuk melaksanakan physical distancing dan memprioritaskan keselamatan kalian. Jadi di sini saya belum bisa menjawab apakah ujiannya online atau offline, tapi kemungkinan online karena adanya COVID-19. Maka dari itu kalian diminta untuk mengisi survei pelaksanaan ujian UMPTKIN ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda bersedia mengikuti ujian UMPTKIN secara mandiri? Nah, ketika kalian bersedia, klik bersedia. Ketika kalian tidak bersedia, klik tidak bersedia. Jadi ini tergantung dari diri kalian sendiri. Tidak ada hubungan dengan kelolosan kalian ya. Karena ini tuh cuma survei aja. Jadi aku bersedia, jadi aku klik bersedia. Kemudian yang kedua, apakah Anda bersedia menggunakan koneksi internet sendiri? Kalau kalian bersedia, klik bersedia. Kemudian yang ketiga, apakah Anda bersedia menggunakan perangkat ujian Anda sendiri? Jika bersedia, kalian akan disuruh untuk memilih salah satu perangkat apa yang kalian sediakan, misalnya smartphone, komputer, laptop, atau MacBook. Di sini aku pilih smartphone-nya, HP. Kalau kalian punya komputer, kalian pilih komputer. Kemudian, apakah Anda menggunakan aplikasi WhatsApp? Nah, ketika kalian tidak mempunyai, ya klik tidak. Tapi kalau kalian mempunyai aplikasi WhatsApp, kalian disuruh untuk memasukkan nomor WhatsApp. Nah, jadi ini aku masukkan nomor WhatsApp aku. Kemudian yang terakhir, apakah Anda menggunakan Telegram? Nah, ketika kalian punya, kalian disuruh lagi untuk mengisi nomor Telegram. Tapi kalau kalian tidak mempunyai, ya klik tidak. Jadi ini hanya survei ya, ini tidak menentukan kelolosan kalian. Perhatian, data yang Anda masukkan di atas akan divalidasi lebih lanjut, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau data yang Anda berikan tidak benar, maka akan didiskualifikasi. Nah, setelah kalian periksa semuanya benar, kalian langsung klik lanjut di bawah tadi yang warna kuning ya. Jadi sebelum kalian klik lanjut, kalian perhatikan dulu data-data yang kalian masukkan, apakah memang sudah benar, apakah tidak ada kesalahan lagi, apalagi tentang nama kalian dan nilai-nilai kalian. Nah, di sini juga ada kontak panitia. Yap, segitu dulu video kali ini guys. Jadi menurut saya cara mengisi formulir dari atas sampai bawah itu sudah lumayan lengkap banget dan detail banget. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Tapi tolong pertanyaan kalian itu pertanyaan yang benar-benar belum aku jelaskan di video ya. Karena
Banyak banget dari teman-teman yang bertanya tapi jawabannya itu sudah jelas-jelas ada dalam video. Mungkin karena kalian skip video aku, jadi kalian nggak tahu informasinya. Jadi makanya kalau kalian nonton jangan di skip ya, jangan dipercepat gitu loh, karena setiap yang aku bilang itu penting buat teman-teman untuk mendaftar UMPTKIN. Kemudian selanjutnya aku akan bikin video bagaimana tutorial membayar, karena juga banyak banget pertanyaan, tapi tunggu video selanjutnya, oke? Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kalau banyak yang subscribe, aku akan bikin tutorial pembayaran UMPTKIN. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram info.umptkin supaya kalian mendapat informasi yang lebih terbaru lagi, yang lebih penting lagi. Dan follow Instagram pribadiku juga, Leni Agustin 10, karena di sana tuh aku sering banget live buat teman-teman yang mau bertanya tentang UMPTKIN, bisa join di live aku. Makanya follow supaya kalian tahu kalau aku lagi live. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.